Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyesalan indah saat sakaratul maut. Kisah penghuni surga yang rumahnya tidak mau dekat masjid. Setelah perjalanan melelahkan dari Makkah, dalam perjalanan hijrah Rasulullah menuju Madinah, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah. Dan ketika sampai di Madinah, Rasulullah dieluk-elukan oleh masyarakat Madinah. Dan mereka menginginkan agar Rasulullah memiliki rumah dan bertempat tinggal bersama mereka. Semua orang menginginkan agar rumah Rasulullah berdekatan dengan rumah mereka. Karena mereka menginginkan agar Rasulullah selalu dekat dengan mereka. Unta yang ditunggangi Rasulullah kemudian berhenti di sebuah tempat, yakni di dekat sebidang tanah milik dua orang anak yatim, yakni Sahal dan Suhail. Tanah itu kemudian dibeli oleh Rasulullah, dan kemudian di atas tanah itu dibangunlah rumah Rasulullah bersama istrinya. Di tanah yang sama, di samping rumah Rasul dibangun pula Masjid Nabawi untuk tempat ibadah umat Islam. Masjid Nabawi yang bersebelahan dengan rumah Rasulullah menjadi tempat berlangsungnya kegiatan dan peribadatan umat Islam. Tempat Rasulullah mengajarkan syariat Islam, mendakwahkannya hingga menyusun strategi perang melawan para penentang dinul Islam. Rumah dan Masjid Nabawi itu menarik para sahabat Rasul untuk tinggal di sekitarnya. Mereka berbondong-bondong membangun rumah di sekitaran Masjid Nabawi dan dekat rumah Rasulullah agar mereka dapat mengikuti salat berjamaah bersama Rasul dan dapat bergabung bersama Rasul dalam kajian-kajian ilmu dan dakwah yang disampaikan Rasulullah. Namun demikian, ternyata tidak semua sahabat berkeinginan untuk tinggal dekat masjid dan rumah Nabi. Ada seorang sahabat yang memilih tinggal dan membangun rumah berjauhan dengan masjid dan rumah Nabi Muhammad SAW. Sahabat itu bernama Thauban. Rumahnya paling jauh dari rumah Nabi dan Masjid Nabawi dibandingkan dengan rumah sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa jarak antara rumah Thauban dengan rumah Nabi atau Masjid Nabawi adalah kira-kira sejauh 3 jam perjalanan yang ditempuh dengan jalan kaki. Namun demikian, Thauban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi dan para sahabat lainnya di Masjid Nabawi. Thauban bahkan selalu datang paling awal dibanding sahabat lainnya. Ia selalu mengambil posisi duduk di pojok depan sebelah kanan saat ia salat berjamaah dan i'tikaf. Alasannya karena ia tidak ingin mengganggu sahabat lain yang datang kemudian. Karenanya maka ia selalu datang paling awal agar tidak ketinggalan salat berjamaah walau hanya 1 rakaat saja bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rupanya kabar bahwa Thauban yang berjalan 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi sampai ke telinga sahabat Ubay bin Ka'ab, seorang mantan pendeta Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah. Karena kasihan, Ubay bin Ka'ab menyarankan agar ia membeli seekor keledai agar perjalanannya lebih cepat sampai ke masjid dan kakinya tidak sakit. Demi Allah, aku tidak suka kalau rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dengan rumah beliau. Begitu kata Thauban. Ubay bin Ka'ab kaget dengan jawaban Thauban. Dan kemudian Ubay melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Setelah mendapat laporan itu, akhirnya Rasulullah mengkonfirmasi kepada Thauban mengapa ia tidak suka rumahnya berdekatan dengan rumah Rasulullah. Thauban kemudian berkata bahwa engkau ya Rasulullah pernah bersabda, a'dhamun nas ajron
fi sholati ab'aduhum wa ab'aduhum masyan walladhi yantadirus sholata hatta yusolliha ma'al imam a'zamu ajron minalladhi yusolli thumma yanam. Hadis riwayat Bukhari nomor 651. Orang yang paling banyak mendapatkan pahala dalam sholat berjamaah adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid dan yang paling jauh berjalannya, dan orang yang menunggu sholat hingga melaksanakan sholat bersama imam lebih besar pahalanya dari orang yang melaksanakan sholat kemudian tidur. Ya Rasulullah, engkau juga yang mengatakan bahwa setiap langkah seseorang yang berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu dosa akan diampuni dan derajatnya satu peringkat akan diangkat. Begitu kata Sauban menjawab konfirmasi dari Rasulullah. Itulah alasan yang membuat Sauban ingin rumahnya jauh dari rumah Rasulullah yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Sauban ingin setiap langkahnya yang banyak itu dapat menghapus dosa-dosanya dan meninggikan derajatnya. Suatu pagi, pada saat akan sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah tidak melihat Sauban berada di posisi duduknya yang biasa. Rasulullah kemudian bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sauban? Namun tidak ada seorang pun sahabat yang mengetahui Sauban ada di mana. Berjamaah sholat subuh pun ditunda sejenak untuk menunggu Sauban. Tapi Sauban tidak kunjung datang juga. Khawatir sholat subuh kesiangan, akhirnya sholat berjamaah pun dimulai. Dan setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian bertanya, apa ada sahabat yang mengetahui kabar tentang Sauban? Para sahabat pun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Sauban. Maka kemudian Rasul bertanya lagi, siapa yang mengetahui rumah Sauban? Kali ini seorang sahabat mengatakan bahwa ia tahu di mana rumah Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian minta diantar untuk berkunjung ke rumah Sauban. Dan sesampainya Rasulullah di rumah Sauban, beliau mengatakan kepada istrinya bahwa Rasulullah akan menemui Sauban yang tadi tidak berjamaah sholat subuh. Dengan berlinang air mata, istri Sauban menjawab, suamiku Sauban, beliau telah meninggal tadi pagi ya Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya satu-satunya penyebab dia tidak berjamaah sholat subuh adalah karena ajal telah menjemputnya. Beberapa saat kemudian, istri Sauban bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada sesuatu yang menjadi tanda tanya bagi kami semua. Yaitu menjelang kematiannya ia berteriak 3 kali dan masing-masing teriakan disertai satu kalimat yang kami semua tidak paham apa maksud kalimat itu. Rasul kemudian bertanya, apa saja kalimat yang diucapkannya itu? Istri Sauban kemudian menjelaskan bahwa Sauban mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Kemudian ia mengatakan, aduh, kenapa tidak yang baru? Dan kemudian ia mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Mendengar penjelasan dari istri Sauban dengan 3 perkataan tersebut, Rasul kemudian menjelaskan maksud kata-kata Sauban itu. Bahwa pada saat sakaratul maut, kepada sahabat Sauban diperlihatkan gambaran keindahan surga sebagai imbalan perjalanannya yang jauh menuju masjid untuk sholat berjamaah. Sehingga saking indahnya gambaran surga itu, ia menyesali kenapa rumahnya tidak lebih jauh dibanding rumahnya yang sekarang. Karena itu ia mengatakan, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Bayangkan,
Rumahnya yang sekarang ditempuh 3 jam dengan jalan kaki. Dan ia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah 1 kali pun. Tapi imbalannya begitu indah di surga. Karena itu ia menyesal kenapa rumahnya tidak lebih jauh dibanding dengan rumahnya yang sekarang. Penyesalan yang paling indah. Yang kedua, kepada Sauban diperlihatkan pula indahnya balasan surga baginya. Karena ia pernah memakai baju baru untuk sholat berjamaah ke masjid. Tapi bagian luarnya ia memakai baju lama agar baju barunya yang akan dipakai sholat berjamaah terlindungi dari kotoran dan najis. Pada saat ia melihat seorang miskin yang sakit kedinginan karena tidak punya baju, Sauban kemudian memberikan baju lamanya dan memakaikannya kepada si miskin itu. Perbuatannya itu mendapat balasan indahnya surga yang tergambar pada saat sakaratul maut. Maka kemudian ia menyesali. Aduh, kenapa tidak yang baru? Aduh, kenapa tidak baju baru yang saya berikan kepada orang itu? Itulah penyesalan yang sangat indah pada saat sakaratul maut. Yang ketiga, kepada Sauban diperlihatkan pula gambaran balasan surga yang indah baginya. Karena ia pernah memberi makan kepada fakir miskin yang kelaparan. Tapi yang ia berikan kepada si miskin itu adalah sebagian makanan yang ia miliki. Dan sebagiannya lagi untuk dirinya sendiri. Betapa indahnya balasan surga dengan memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Padahal yang diberikan hanya sebagian. Karenanya ia menyesali. Dan kemudian berkata, pada saat sakaratul maut ketika melihat gambaran betapa indahnya balasan orang yang memberi makanan kepada orang yang kelaparan. Penyesalannya dia mengatakan, aduh, kenapa tidak semuanya? Kenapa tidak semua makanan itu yang saya berikan? Sebuah penyesalan yang indah ketika sakaratul maut. Inilah sahabat Rasulullah bernama Sauban. Penyesalan atas afdoliyatul amal, atas keutamaan amal. Padahal dibanding kita, Sauban telah melakukan perbuatan yang sangat afdol, perbuatan yang sangat istimewa. Pertama, menempuh jalan 3 jam berjalan kaki untuk salat berjamaah. Dan selama hidupnya Sauban tidak pernah ketinggalan salat berjamaah. Kecuali ia tidak salat berjamaah karena memang sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Pagi subuh itu ia tidak salat berjamaah karena memang sudah meninggal dunia. Bagaimanakah dengan kita yang rumahnya berdekatan dengan masjid tapi masih sering meninggalkan salat berjamaah? Kedua, memberi pakaian kepada orang yang membutuhkan. Padahal Sauban bukan termasuk orang kaya. Bagaimanakah dengan kita yang memiliki pakaian yang banyak dan bahkan pakaian yang mewah, yang mahal-mahal? Pakaian yang tidak kita pakai masih menumpuk di lemari kita. Tapi ternyata kita masih membiarkan si miskin memakai pakaian kumuh dan compang-camping. Ketiga, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Padahal Sauban bukan orang yang berlimpah kekayaan. Maka bagaimanakah dengan kita yang memiliki kekayaan dan tak pernah kelaparan, bahkan lebih banyak merasakan makan kekenyangan, tapi masih tidak peduli kepada orang miskin yang kelaparan, yang menangis dan merintih karena perut kosong. Di akhirat kelak, ada orang yang menyesal ingin dikembalikan ke dunia karena ia melihat betapa pedihnya siksa neraka. Mereka mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang soleh. Saat-saat sakaratul maut mendekat, banyak orang yang menyesal, ingin sakaratul mautnya ditunda sebentar saja, dan ia ingin kembali hidup. Untuk apa? Untuk bersedekah, untuk sholat berjamaah, untuk berbuat baik. Tapi penyesalan pada saat itu tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.